Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menyaksikan pembahasan yang akan menjawab tuduhan Muslim yang menggunakan perkataan Yesus yang mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Dari situ mereka berkesimpulan bahwa Yesus bukan Tuhan. Pembahasan kita diambil dari channel Testify. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman Brother Phil, selamat datang di sesi pendalaman kita. Hari ini kita punya satu pertanyaan yang sangat menarik ya. Langsung dari sebuah ayat yang sering jadi perdebatan. Apa sebetulnya maksud Yesus ketika ia berkata, Bapa lebih besar daripada aku? Anda mungkin pernah dengar ayat ini dipakai untuk bilang kalau Yesus itu menyangkal keilahiannya. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita akan bongkar ayat ini. Tapi kita nggak akan lihat sebagai satu kalimat lepas. Kita mau lihat keseluruhan konteksnya di dalam Injil Yohanes. Misi kita adalah memahami apa sih yang sebenarnya disampaikan. Mengambil satu kalimat tanpa konteks itu kan kayak mencoba merangkai puzzle, tapi cuma pegang satu kepingan. Pelajaran kita hari ini justru menunjukkan kalau Injil Yohanes itu penuh dengan ayat-ayat di mana Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan. Jadi kalau ada satu ayat yang rasanya bertentangan, ya kemungkinan besar ada sesuatu yang kita lewatkan. Oke, ayo kita bedah ini. Pelajaran kita menyoroti masalah pertama, mengambil ayat di luar konteks. Ini juga menyinggung bagaimana kelompok-kelompok seperti Muslim atau Unitarian pakai ayat ini. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu, ya. Dan ada poin menarik yang diangkat terkait pandangan Islam. Menurut pelajaran kita, Al-Quran itu kan menyatakan bahwa Tuhan bukanlah Bapa bagi siapapun. Nah, ini menciptakan sebuah, kontradiksi internal bagi mereka yang menggunakan perkataan Yesus, Bapakku. Soalnya, untuk mempercayai kalimat itu, mereka harus menerima dulu konsep yang nggak sejalan dengan kitab suci mereka. Jadi untuk memakai argumen itu, mereka sebenarnya harus meminjam konsep Bapak Anak yang pada dasarnya enggak sejalan dengan keyakinan mereka. Itu rumit ya. Kalau dari sisi Unitarian gimana? Nah, bagi Unitarian yang percaya Tuhan itu hanya satu pribadi tunggal, jadi nggak logis kalau Tuhan bilang ada pribadi lain yang lebih besar dari dirinya. Pernyataan itu justru menyiratkan ada dua pribadi yang sedang dibandingkan kan? Ini malah secara nggak langsung membuka pintu ke pemahaman Tritunggal, di mana bisa ada hierarki peran di antara pribadi-pribadi yang esensinya setara. Saya ngerti. Ini membawa kita ke bagian yang sangat menarik. Kata lebih besar itu sendiri. Katanya dalam bahasa Yunani aslinya, maknanya itu nggak sesederhana yang kita kira ya. Betul. Kata Yunaninya itu meizon, dan kata ini tidak selalu berarti lebih besar secara esensi atau natur. Pelajaran kita memberikan beberapa contoh yang jelas banget dari Alkitab. Contohnya seperti apa? Misalnya soal posisi atau otoritas. Waktu dikatakan Yohanes Pembaptis itu lebih besar dari semua yang lahir dari perempuan, itu kan bukan berarti ia lebih superior sebagai manusia, tapi perannya yang lebih tinggi. Oh, iya. Sama seperti seorang budak tidak lebih besar dari tuannya. Itu soal peran, bukan soal nilai kemanusiaan. Nah, itu dia. Terus ada contoh lain, soal kuantitas atau jangkauan. Waktu Yesus berkata para pengikutnya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu bukan berarti mereka akan bikin mujizat yang lebih hebat, tapi mereka akan menjangkau lebih banyak orang. Jadi, lebih besar di sini maksudnya kuantitas bukan kualitas? Betul sekali. Jadi, kata kuncinya adalah konteks. Oke, kalau gitu untuk tahu makna mana yang Yesus maksud, kita harus lihat apa yang sedang ia bicarakan di sekitar ayat itu. Mari kita masuk ke TKP-nya. Injil Yohanes pasal 14. Pelajaran kita mengungkapkan bahwa di pasal yang sama, Yesus justru membuat banyak klaim yang, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tepat. Ada beberapa klaim yang luar biasa di sana. Pertama soal kemahakuasaan dan kemahatahuan. Ia bilang, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Coba deh kita renungkan. Hanya pribadi yang maha kuasa dan maha tahu yang bisa menjanjikan hal seperti itu ke semua orang di segala zaman. Tunggu sebentar. Jadi, waktu dia bilang, aku akan melakukannya, itu bukan cuma meneruskan permintaan ke Bapa ya, tapi klaim bahwa dia sendiri punya kuasa untuk menjawab doa. Persis. Itu klaim ilahi yang sangat kuat. Terus ada lagi, kemahahadiran. Dia bilang, aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku.
dan aku di dalam kamu. Ini mustahil bagi manusia biasa atau bahkan malaikat untuk bisa berada di dalam semua pengikutnya sekaligus. Dan ini sejajar dengan bagaimana Bapa juga tinggal di dalam orang percaya, kan? Benar. Lalu ada lagi soal pengetahuan ilahi. Pelajaran kita membandingkan Yohanes 14:29. Di situ, Yesus bilang, "Aku mengatakannya kepadamu sekarang, sebelum hal itu terjadi." Nah, di Perjanjian Lama, di kitab Yesaya, Tuhan menyatakan bahwa hanya Dia yang bisa memberitahu masa depan. Dan di sini, Yesus mengklaim kemampuan ilahi yang sama untuk dirinya. Bahkan di Yohanes 13:19 ada lagi ya, Yesus pakai frasa, supaya kamu percaya bahwa akulah dia. Betul. Dan frasa akulah dia itu gema langsung dari perkataan Tuhan di Yesaya dalam terjemahan Septuaginta. Dia pakai gelar Tuhan untuk dirinya sendiri. Wow, ini memunculkan pertanyaan penting, bagaimana reaksi orang-orang yang mendengar langsung klaim-klaim ini? Nah, ini dia. Pelajaran kita memberikan bukti yang sangat jelas. Para pemimpin Yahudi ingin membunuhnya, bukan hanya karena ia bekerja pada hari Sabat, tapi karena mereka paham bahwa dengan melakukan itu, ia menyamakan dirinya dengan Allah. Mereka ngerti persis maksudnya. Benar sekali. Contoh lain yang sangat kuat itu waktu Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Aku dan Bapa adalah satu. Dan coba tebak reaksi mereka apa? Mereka mau melemparinya dengan batu? Tepat. Karena penghujatan. Mereka sangat paham bahwa Yesus sedang mengklaim punya kuasa yang sama dengan Tuhan. Kuasa untuk memberi hidup kekal dan melindungi umatnya. Itu dalam Perjanjian Lama hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Oke, jadi bagaimana kita menyatukan semua ini? Di satu sisi, Yesus mengklaim setara dengan Bapa. Tapi di sisi lain, ia juga mengatakan Bapa lebih besar darinya. Gimana ini? Jawabannya ada pada peran yang ia ambil. Saat menjadi manusia, Yesus secara sukarela mengambil posisi sebagai seorang hamba. Inilah yang menjelaskan perbedaan posisi, bukan esensi. Pelajaran kita memberikan ilustrasi yang brilian tentang ini. Ada yang disebut kecocokan yang tak direncanakan atau undesigned coincidence antara Injil Lukas dan Yohanes. Begini cara kerjanya. Di Injil Lukas, Yesus bilang, "Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Itu ia katakan saat para murid bertengkar soal siapa yang terbesar. Tapi Lukas enggak menjelaskan bagaimana Yesus melayani saat itu. Oke, jadi Lukas kasih konteksnya, yaitu pertengkaran murid, tapi nggak kasih detail tindakannya. Persis. Sekarang kita ke Injil Yohanes. Yohanes menceritakan tindakan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebuah tindakan pelayanan yang luar biasa. Tapi, Yohanes nggak menjelaskan mengapa Yesus melakukannya. Nggak ada cerita soal pertengkaran murid. Wow, jadi kalau digabungkan, gambaran menjadi lengkap. Yesus membasuh kaki mereka, cerita dari Yohanes, sebagai pelajaran langsung atas pertengkaran mereka soal siapa yang terbesar, konteksnya dari Lukas. Tepat. Detail seperti ini membuat kisah-kisah Injil jadi sangat bisa dipercaya, karena saling melengkapi tanpa sengaja. Saya paham. Jadi selama di bumi, dalam perannya sebagai manusia yang rendah hati, Bapa memang lebih besar dalam hal posisi dan kehormatan. Ibaratnya kayak seorang raja yang menyamar jadi rakyat jelata gitu ya. Esensinya tetap raja, meski posisinya saat itu lebih rendah. Analogi yang sangat pas. Oke, jadi apa kesimpulan akhirnya? Argumen bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya karena ia berkata Bapa lebih besar daripada aku, sepertinya mencampur adukan dua hal yang berbeda. Tepat. Argumen itu mencampur adukan antara posisi dan esensi. Saat berada di bumi dalam wujud seorang hamba, Yesus berada dalam posisi yang lebih rendah. Tapi natur atau esensi ilahinya tetap setara dengan Bapa. Seperti yang dikatakan di kitab Filipi, ia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saat kembali ke sorga, ia kembali ke tempatnya yang semestinya, berbagi kemuliaan dan otoritas yang sama dengan Bapa. Ini adalah sebuah konsep yang sangat dalam untuk direnungkan. Dan untuk Anda yang mendengarkan, ini satu pemikiran penutup dari kami. Pelajaran kita berfokus pada bagaimana Yesus secara sukarela mengambil posisi yang lebih rendah. Ini memunculkan sebuah gagasan yang kuat. Apa artinya ketika kekuatan tertinggi justru diekspresikan bukan melalui dominasi, melainkan melalui pelayanan dan kerendahan hati? Dan bagaimana gagasan itu bisa menantang definisi kita sendiri tentang kebesaran dan kepemimpinan.
Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.